Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haider Aldi Abdillah, bisa dipanggil Aldi, dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. NIM saya 200 4411 kelas PBU 2C. Di sini saya akan menjelaskan bangun datar. Yang pertama adalah PBO, yaitu adalah penamaan dari foldernya. Kemudian ada input Java Util Scanner, itu adalah sebuah persyaratan untuk memberikan inputan. Kemudian ini public class itu adalah sebuah penamaan field, yaitu public static void main string array. Ini adalah wajib ditulis di pemrograman Java. Kemudian langsung ke scanner input, ini adalah sebuah inputan. Kemudian integer pilih, yaitu sebuah data atau tipe data. Tipe data yaitu integer, yaitu sebuah pilih. Kemudian ada sebuah output, yaitu program hitung bangun datar. Nah, di program di sini saya akan menggunakan perulangan do, yaitu do while. Nah, ini adalah rumus-rumus atau ini adalah sebuah bentuk-bentuk dari bangun datar. Nah, saya menggunakan case atau switch, yaitu switch pilih, ya, yang akan memilih dari bangun-bangun datar tersebut. Nah, jika milih satu, maka akan masuk ke case 1. Maka masuk ke pemrograman di sini. Kemudian jika milih case 2 akan masuk ke sini, yaitu persegi panjang. Baik, biar agak lama-lama, baik saya langsung run. Misalkan run. Nah, maka akan ada output seperti ini, yaitu ini outputnya. Rumus luas bangun datar. Kemudian kita disuruh untuk menginputkan pilihan dari bangun datar. Misalkan saya memilih satu, yaitu persegi. Maka kita disuruh, maka satu itu akan masuk ke case 1 ini, yaitu kita disuruh untuk menginputkan sisi. Misalkan sisinya 4. Nah, keliling persegi adalah 16 dan luas persegi adalah 16. Mengapa seperti itu? Karena di sini rumusnya 4 dikalikan sisi. Nah, di sini saya menginputkan 4. Maka 4 kali 4 adalah 16. Dan sisi kali sisi adalah 16. Seperti itu. Maka kita langsung masuk mengulang kembali ke awal, outputan awal. Disuruh untuk memilih bangun datar tersebut lagi. Misalkan saya memilih persegi panjang. Nah, persegi panjang, kemudian saya jika milih persegi panjang yaitu nomor 2, maka masuk ke case 2. Kemudian ada sebuah inputan yaitu panjangnya. Misalkan panjangnya adalah 2. Dan lebarnya adalah 4. Maka keliling persegi panjang adalah 12 dan luas persegi panjang adalah 8. Mengapa? Kita coba. Kita menginputkan inputan 2, maka masuk ke case 2. Sedangkan di sini rumusnya dari keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, yaitu 2 dikali panjang, kita menginputkan panjang adalah 2, maka 2 kali 2 adalah 4, kemudian ditambah 2 kali lebar, lebarnya adalah 4, maka 2 kali 4 adalah 8, 4 ditambah 8 adalah 12, maka benar keliling persegi panjang adalah 12. Kemudian untuk luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya adalah 2 dan lebarnya adalah 4, 4 kali 2 maka hasilnya 8, seperti itu. Untuk bangun datar yang lain, segitiga ini sama seperti ini, yaitu segitiga rumusnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kemudian itu untuk kelilingnya, dan luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2, atau enggak setengah alas kali tinggi, seperti itu. Saya coba langsung ke segitiga, yaitu segitiga adalah 3. Kita untuk memasukkan sisi pertamanya yaitu 2 misalkan. Kemudian sisi sisi 2-nya adalah 4. Kemudian sisi 3-nya misalkan 2 lagi. Maka keliling segitiga adalah 8. Misalkan kita disuruh untuk masukkan alas untuk menghitung luasnya. Misalkan 3 dan tingginya 4. Maka luas segitiga adalah 6. Mengapa? Coba kita lihat. Kita memilih 3, yaitu case 3 adalah segitiga. Untuk keliling, rumus keliling adalah sisi 1, sisi 2, sisi 3 itu ditambahkan. Maka
sisi 1 itu 2, sisi 1 itu adalah 2, sisi 2 adalah 4, sisi 3 adalah 2, maka itu seluruhnya dijumlahkan hasilnya 8, maka benar. Kemudian untuk alasnya adalah 3 dan tingginya 4, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi, seperti itu. Maka alas kali tinggi yaitu 3 kali 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Seperti itu. Baik, saya langsung saja eksis. Karena rumus-rumus bentuk-bentuk bangun datar yang lain sama halnya seperti itu. Misalkan saya eksis, maka programnya akan terhenti. Kemudian saya akan menjelaskan untuk bangun ruang. Bangun ruang itu sama, ada sebuah inputan yaitu menggunakan input Java util. Kemudian di sini ada sebuah output yaitu program menghitung volume bangun ruang, seperti itu. Untuk penjelasannya mungkin hampir sama dengan bangun datar. Saya coba run. Nah, di sini kita silakan untuk memasukkan pilihan ruang yang akan dihitung, yaitu bedanya bangun ruang dan bangun datar bangun datar itu menggunakan case, sedangkan untuk bangun ruang itu menggunakan if, yaitu perkondisian. Jika pilihannya sama dengan 1, maka akan masuk ke perkondisian seperti ini. Dan jika pilihannya masuk ke 2, jika pilihannya dari yang dipilih ini adalah nomor 2, maka balok, maka pilihannya masuk ke if pilihan sama dengan 2. Maka ini perkondisian. Sedangkan yang bangun datar ini adalah case switch. Seperti itu. Saya coba langsung masukkan misalkan 1, yaitu kubus. Maka masuk ke pilihan 1 seperti ini, kubus. Kemudian ada user menyuruh kita untuk memasukkan panjang sisi kubus. Misalkan panjang sisi kubus adalah 3. Maka volume kubus adalah 27 cm per kubik. Kemudian luas permukaan kubus adalah 54 cm per kubik. Dan keliling kubus adalah 36 cm. Seperti itu. Dan untuk misalkan, untuk bangun ruang ini tidak menggunakan perulangan, biar ada perbedaan jika menggunakan perulangan dan untuk tidak menggunakan perulangan. Jika menggunakan perulangan, program akan terus berjalan sampai kita untuk memilih eksis. Kemudian untuk bangun ruang ini tidak menggunakan perulangan, maka program akan terhenti sendiri ketika kita memilih satu kubus ini. Ketika kita memilih satu pilihan. Jika kita memilih lagi, maka kita harus mengerang kembali. Nah, seperti itu. Misalkan 2, yaitu balok. Nah, masuk ke balok. Masukkan panjang balok, misalkan 4. Masukkan lebar balok, misalkan 3. Masukkan tinggi balok, misalkan 5. Maka volume balok adalah 60 cm per kubik dan luas permukaan balok adalah 94 cm per kubik dan keliling balok adalah 48 cm. Mungkin seperti itu. Untuk bentuk-bentuk yang lain, bangun ruang yang lain sama halnya, yaitu untuk rumusnya balok, misalkan balok. Nah, untuk rumusnya ini, yaitu kita disuruh user untuk memasukkan panjang balok, sama memasukkan panjang balok yaitu misalkan 4, kemudian memasukkan lebar balok, kemudian memasukkan tinggi balok. Kemudian di sini saya membuat variabel volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi, yaitu IP 2 dengan rumus 2 kali panjang kali lebar plus lebar kali tinggi plus panjang kali tinggi. Kemudian kelilingnya 4 kali panjang plus lebar plus tinggi. Seperti itu. Kemudian ada sebuah pemanggilan yaitu volume balok adalah vol, yaitu pemanggilan dari variabel vol, kemudian ditambah cm per kubik. Kemudian untuk yang luas permukaan balok yaitu LP, yaitu dari variabel ini akan dipanggil. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan angka terbesar, yaitu sebuah soal di kuis. Di sini sama menggunakan import Java util scanner itu digunakan untuk memberikan inputan. Kemudian ada public class, angka terbesar itu adalah sebuah penamaan filenya. Kemudian ada public static void main string, ini adalah yang wajib ditulis di pemrograman Java. Kemudian ada tipe data yaitu integer, yaitu hasil.
Kemudian scanner input new scanner itu adalah sebuah untuk inputan. Kemudian ada sebuah output yaitu inputan bilangan pertama. User menyuruh kita untuk menginputkan bilangan pertama. Kemudian ini adalah sebuah inputannya yaitu integer A akan masuk ke integer A sama dengan input next integer sama inputan bilangan kedua. Kemudian ada sebuah perkondisian. Jika A lebih besar dari B, maka hasilnya A. Tetapi jika hasilnya sama dengan B, maka angka terbesar adalah dan hasil. Baik, biar tidak penasaran, baik kita langsung saja run. Nah, di sini user disuruh untuk memasukkan bilangan pertama. Misalkan bilangan pertamanya adalah 5 dan bilangan keduanya adalah 3. Maka angka terbesarnya adalah 5 karena 5 adalah terbesar. Maka pemrogramannya tersebut akan masuk ke else, hasil B. Seperti itu. Kemudian saya langsung coba ke percabangan berantai. Sama menggunakan input Java utility untuk sebuah inputan. Baik, langsung ke sini, yaitu adalah sebuah string nilai huruf. Karena ini adalah sebuah penamaan field dan ini yang wajib ditulis programan Java. Kemudian string nilai huruf, yaitu sebuah tipe data string berupa string. Kemudian adalah sebuah inputan. Kemudian ada sebuah output, yaitu inputan nilai mata kuliah. Kemudian ada sebuah inputan dengan tipe data integer, yaitu dengan variabel nilai angka. Dan kemudian ada sebuah perkondisian. Ada sebuah perkondisian, yaitu if nilai angka lebih besar dari 80, maka nilainya akan mendapatkan A. Kemudian ada perkondisian lagi, jika nilainya lebih besar dari 60 dan nilai angkanya lebih kecil dari 80, maka masuk ke B. Kemudian ada perkondisian lagi, jika nilainya lebih besar dari 55 dan lebih kecil dari 65 akan masuk ke C. Dan jika nilai angkanya lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 55, maka masuk ke D. Selain itu jika lebih rendah dari 40, maka hasilnya masuk ke E, seperti ini. Saya langsung coba saja run. Nah, di sini ada sebuah inputan nilai mata kuliah. Misalkan, kita menginputkan nilai mata kuliahnya adalah 50. Maka masuk nilai Anda adalah D. Mengapa? 50 masuk ke perkondisian ini, yaitu nilai lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 55. Maka masuk ke D. Jika saya menginputkan 100, maka nilainya A, karena nilainya tersebut melebihi dari 80, masuk ke perkondisian ini. Tetapi, jika lebih rendah dari 40, misalkan 30, maka masuk ke E, yaitu else, tidak ada di bawah dari 40. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke genap ganjil. Sama, ada sebuah inputan, kemudian ada sebuah tipe data hasil, kemudian ada sebuah output yaitu inputan bilangan, kemudian ada inputan yaitu dengan variabel bilangan, kemudian ada perkondisian lagi yaitu bilangan persen 2 sama dengan 0 persen. Persen adalah sebuah modulus. Jika bilangan tersebut bisa dibagi 2 itu 0, maka masuk ke perkondisian ini, bilangan genap. Tetapi jika bukan, maka bilangan ganjil. Seperti itu. Ini tanda persen adalah sebuah modulus kalau tidak salah, seperti itu. Jika angka habis dibagi 2 sama dengan 0, maka masuk ke perkondisian ini, seperti itu. Baik, saya coba langsung run. Nah, misalkan jika kita memilih bilangan genap, maka kita milih 2, misalkan 2. 2 dibagi 2 maka 0 kan, seperti itu. Seperti halnya 6. Misalkan 6 dibagi 2 akan menghasilkan 0, seperti itu. Misalkan 2 dibagi 2 hasilnya 0, maka masuk ke bilangan genap, seperti itu.
Saya langsung coba run, misalkan 6. Nah, maka masuk ke bilangan genap. 6 adalah bilangan genap. Seperti itu. Misalkan ganjil. Ganjil adalah 3, misalkan 3. 3 adalah bilangan ganjil karena masuk ke perkondisian ini. Seperti itu. Kemudian masuk ke aritmatika. Sama menggunakan inputan. Kemudian ada sebuah output yaitu masukkan jumlah bilangan, kemudian ada inputan dengan variabel n, kemudian ada masukan suku awal dengan variabel a, kemudian ada masukan pembeda dengan variabel b, kemudian ada deret yaitu a, kemudian ada for, ada perulangan for integer jika i sama dengan 0 sampai i kurang sama dengan n kurang 1 i plus plus, maka angkanya akan bertambah seperti itu. Kemudian sistem outprint dan deret, kemudian deretnya akan dipanggil, dan deret sama dengan deret plus b, itu akan bertambah sesuai dengan variabel b, masukkan pembeda. Baik, saya langsung saja run. Misalkan masukkan jumlah bilangan, saya menjumlahkan misalkan angkanya 6, yaitu jumlah bilangannya akan ada 6. Kemudian masukkan suku awal. Misalkan suku awalnya adalah 1. Maka angka tersebut dimulai dengan 1 dan akan berhenti sebanyak 6 kali bilangan. Kemudian masukkan pembeda. Dimasukkan pembedanya yaitu misalkan 3. Maka 1 ditambah 3, maka 4 terus akan bertambah 3 sebanyak 6 kali. Karena saya memasukkan jumlahnya adalah 6, maka hasilnya ada 6 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian angka awalnya dimulai dengan angka 1. Benar. Kemudian pembedanya yaitu dengan ditambahkan 3. Yaitu 1 ditambah 3 adalah 4. 4 ditambah 3 adalah 7. Seterusnya seperti itu. Kemudian saya lanjut ke perpustakaan. Di perpustakaan ada sebuah inputan, kemudian ada sebuah kelas perpustakaan, kemudian ada sebuah tipe data, yaitu tipe data string, yaitu nama, buku, dan penerbit. Kemudian di sini ada sebuah public perpustakaan string nama, string buku, dan string penerbit untuk penjelasan dari variabel yang akan dipanggil. Kemudian adalah sebuah metode tampil, yaitu dengan tampilan nama peminjam dan list nama itu akan data yang tersebut akan dipanggil. Kemudian ada ini string nama plus buku penerbit yaitu integer a, z sama dengan 0 dan menu sama dengan 0, yaitu datanya masih 0 jika belum diinputkan. Kemudian ada sebuah while menu sama dengan 3, input, ada sebuah penampilan, ada sebuah menu awal nantinya, yaitu pertama input, dan kedua output, dan ketiga exit. Kemudian ada sebuah perkondisian, jika milih 1 yaitu input akan masuk ke perkondisian ini. Jika milih output, maka masuk ke perkondisian ini. Kemudian jika milih exit atau pilihan ketiga, maka masuk ke sini, yaitu masuk keluar. Saya langsung saja coba run. Nah, di sini ada sebuah menu yaitu input, output, dan exit. Misalkan saya menginputkan terlebih dahulu. Jika kita belum menginputkan, tetapi kita ingin melihat outputnya, maka data masih kosong. Seperti itu. Maka kita harus menginputkan terlebih dahulu buku yang dipinjam. Nah, di sini sudah muncul, user menyuruh kita untuk nama peminjam, nama dari seorang yang meminjam, misalkan nama saya Aldi. Kemudian nama bukunya yang dipinjam, misalkan si kancil. Dan misalkan penerbit bukunya adalah kancil, misalkan kancil. Nah, data tersebut ini sudah muncul. Cara untuk pemanggilannya yaitu untuk output 2. Maka data 1 akan muncul yaitu Aldi, si kancil, dan penerbit bukunya kancil. Misalkan kita menginputkan kembali. Misalkan namanya misalkan Wahyu. Kemudian nama bukunya
Kimia. Penerbitnya Budi misalkan. Maka kita sudah menginputkan data sebanyak 2 kali. Maka ketika kita melihat outputnya, maka data tersebut ada 2. Seperti ini. Yang data pertama adalah Aldi dan data kedua adalah Wahyu. Seperti itu. Saya coba exit, maka program akan keluar seperti itu. Kemudian saya lanjut ke hero. Nah, untuk hero ini adalah sebuah soal untuk UTS, yaitu package hero, kemudian ada kelas hero, ada sebuah tipe data nama, dan tipe data integer yaitu attack power dan defense power. Kemudian ada sebuah public integer atau in total power, yaitu return pemanggilan dari variabel integer, attack power dan defense power. Kemudian ada sebuah metode untuk pemanggilan dari data-data tersebut. Nah, di sini masih ada field selanjutnya, yaitu ada hero 1 yang nantinya akan ada pemanggilan, yaitu menggunakan inheritance. Untuk hero 1 itu adalah sebuah tipe datanya adalah vector, tipe datanya string dengan penamaan vector. Nah, kemudian metode vektornya yaitu menyerang musuh. Kemudian untuk hero 2 itu adalah string support. Kemudian public integer total power dipanggil. Kemudian metode support. Kemudian untuk hero 3 ada string vector. Tipe data string, penamaan vector, variabel vector. Kemudian ada metodenya, metode tank. Kemudian ada mains, yaitu pemanggilan data-data yang sudah diinputkan tadi. Kemudian data tersebut dipanggil. Kemudian cara pemanggilannya itu adalah hero create sama dengan new, terus pemanggilan dari namanya. Dan create itu adalah penamaan dari variabelnya ini. Jika di sini penamaannya K, misalkan penamanya di sini A, maka di sini harus A, harus sama. Terus attack power, data-data yang tadinya ada, yang ada di hero-hero masing-masing, maka akan dipanggil. Kemudian display dan vector, seperti itu. Baik, saya langsung saja run. Nah, maka seperti yang tadi saya bilang, data-data tersebut akan dipanggil hero, nama Krito, dan attack power 999, dan defense power 999, dan total power 1998, dan kemampuan menyerang musuh. Seperti itu, pemanggilan dari data-data hero dan hero 1, hero 2, hero 3. Kemudian ada hero nama, Usuna, kemudian attack powernya 500, defense powernya 500, dan total powernya 1000. Kemudian kemampuannya adalah memberikan support. Untuk hero ketiga itu hero nama, hero namanya adalah Elise. Kemudian attack powernya 500, defense powernya 500, dan total powernya 1000, dan kemampuan menahan musuh. Seperti itu. Baik, saya langsung saja ke soal UAS, yaitu feeding matching. Saya langsung saja run. Nah, untuk vending machine ini ada sebuah pilihan item, ada sebuah penjualan, yaitu penjualan air mineral, taps, palette, sprit, brand, larutan penyegar, terus fruity, Guinness, Pocari Sweat, seperti itu. Nah, di sini kita disuruh user untuk memasukkan uang. Yang pertama, misalkan kita memasukkan minimal uangnya adalah 50.000. 1, 2, 3. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan pilihan atau barang yang akan kita beli. Misalkan kita membeli Guinness ini dengan harga 25.000, maka kita harus memencet beli. Maka kembaliannya adalah 25.000. 50.000 dikurangi 25.000, hasilnya kembaliannya 25.000, seperti itu. Untuk kita membeli lagi, kita harus memencet reset. Karena barang yang kita beli itu harus membeli dengan satu-satu. Dan kita harus memasukkan uang terlebih dahulu
uang terlebih dahulunya, yaitu misalkan 30.000, 1, 2. Kemudian kita membeli apa? Misalkan kita membeli ini brand 10.000, maka ketika kita membeli, maka kembaliannya 20.000. Seperti itu. Misalkan lagi, jika uangnya kurang, misalkan di 10.000, tetapi kita membeli ini Guinness dengan harga 25.000. Maaf, Anda tidak memiliki cukup uang. Maka ada tampilan seperti ini. Mengapa? Karena uang Anda dengan minimalnya uang dananya, uang saldonya yaitu 10.000, sedangkan Anda membeli Guinness dengan harga 25.000. Maka uang Anda tidak cukup dan ada sebuah output yaitu maaf, Anda tidak memiliki cukup uang. Seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, jika kita mengeluar maka akan kita memencet batal. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.